Aku di kaki Gunung Ijen. Aku mau ikut Pak Eko panen macadamia. 4 tahun sudah buah. Pohon macadamia tersebar di lahan seluas 7 hektar di Afdeling atau wilayah Sempol. Bulan Agustus dan September biasanya jadi masa panen raya macadamia. Yang itu yang coklat-coklat itu, Pak? Ya, yang coklat yang sudah ada yang pecah gitu. Oh, ya Pak, biar saya pajatin, Pak. Oke, saya tak panen yang sebelah ya. Ya. Panen raya terakhir bisa menghasilkan 500 kg macadamia. Tapi kadang panennya tidak serempak seperti kali ini. Macadamia bisa tumbuh hingga mencapai 20 meter. Cara mengambilnya ya harus dengan dipanjat. Kata Pak Eko, macadamia berasal dari Australia. Macadamia masuk ke Indonesia sejak tahun 1971. Waktu itu belum begitu dikenal masyarakat. Dari Pak Eko, aku baru tahu ada 7 jenis macadamia. Tapi hanya 2 jenis macadamia yang bisa dimakan. Salah satunya macadamia integrifolia yang dibudidaya di sini. Lima jenis sisanya tergolong beracun dan tidak dapat dimakan. Katanya, macadamia termasuk salah satu kacang mahal di dunia. Wah, ini info baru buat aku. Macadamia pertama kali berbuah saat umur 6 tahun. Kalau kulit buahnya sudah pecah atau dalam kondisi kering dan coklat, artinya sudah matang dan bisa dipetik. Wah, hasil panenku bersama Pak Eko dan Ibu Muryani hari ini lumayan. Hasilnya langsung ditimbang. Idul, coba, Kadul. Macadamia yang baru dipanen tidak bisa langsung dikemas. Aku harus membawanya ke tempat penjemuran. Sebelum dijemur, macadamia dikupas kulit luarnya dengan mesin penggiling. Pak, ini kacangnya Pak, yang baru panen. Ya, taruh sini, Dul. Oh, ya Pak. Dul, jemur ini, Dul. Mau dijemur Pak? Ya, jemur Ya. sana. Macadamia kupas dijemur langsung di bawah sinar matahari sekitar 18 sampai 24 hari. Macadamia akan disortir untuk memisahkan yang utuh dan rusak atau berlubang. Oh iya, macadamia kupas harus diratakan. Kalau begini, semuanya dapat sinar matahari yang sama dan kering bersamaan. Macadamia kering selanjutnya disortir lagi berdasarkan ukurannya.
Saringan ini cukup membantu pekerjaanku. Sekali ayak, butir macadamia yang berukuran 2 cm akan tertahan di ayakan. Macadamia inilah yang digolongkan kualitas super. Harganya sekitar Rp220.000 per kilogram. Selanjutnya, macadamia dikemas per 20 kg. Siap deh dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Kalau macadamia yang lolos saringan, biasanya diolah lagi. Bisa disangrai dengan cangkangnya atau dikupas dahulu. Cangkang macadamia sangat keras. Untuk memecahkannya harus menggunakan alat khusus. Mesin pengupas cangkang seperti ini mampu memecah 100 kg setiap jamnya. Saat pengupasan, kadang ada macadamia yang ikut pecah. Nah, udah jadi tugas mbak-mbak yang di sini untuk memisahkannya. Yang utuh bisa langsung dikemas atau digoreng dulu. Macadamia pecah diolah jadi makanan yang lain. Dul, ini taruh di dapur dulu. Itu kenapa lu? Ya. Setauku, isi coklat biasanya kacang mede atau almond. Sekarang sih sudah banyak yang memakai macadamia jadi isi coklat. Nah, mumpung ada Bu Haliman, aku mau tahu bagaimana mengolah macadamia menjadi cemilan coklat yang katanya kayak gizi. Bu Haliman membuat satu resep coklat yang terdiri dari telur, gula halus, dan coklat bubuk. Bu, ini Bu, kacang macadamia pecahnya Bu. Oh iya Dul, langsung goreng sana. Oh, goreng Bu? Iya. Oke. Aku harus hati-hati menggoreng macadamia. Apinya cukup sedang saja. Sebab jika tidak, macadamia akan cepat gosong tapi belum matang. Jadi nggak enak dimakan deh. Selanjutnya, macadamia diiris kecil-kecil supaya bisa bercampur merata dengan adonan coklat. Tinggal mencetak coklat, tinggal memasukkan ke cetakan. Selanjutnya, macadamia di oven. Coklat emang salah satu kegemaran semua orang, terutama anak-anak. Pas juga sih untuk anak-anak. Apalagi kata Bu Haliman, coklat punya gizi yang bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Ayo Le, habiskan semua ya.
Rame yo. Jelas, lawong ini tempatnya ikan ngumpul. Ikan datang dari berbagai daerah dan dilelang di tempat tengkulak. Kalau cocok, langsung angkut. Tapi, yo tentunya saja dengan kesepakatan, setiap pembeli punya standar sendiri untuk jenis dan ukuran ikannya. Aku juga mau ikutan. Kebetulan Ibu Aminah minta tolong mengambil tongkol. Katanya sih akan dijadikan pindang. Aku harus jeli memilih ikan mana saja yang masih segar dan pas ukurannya. Desa Tambak Sari, Kecamatan Rowosari, Kendal, Jawa Tengah, memang sentranya pindang yo. Pada penasaran cara bikin pindang tongkol? Podo, aku yo penasaran iki. Pindang ini hanya salah satu cara mengolah ikan segar lebih awet yo. Pindang bisa disimpan untuk stok. Kalau mau makan, ya tinggal dimasak wae. Ikan harus dibersihkan dulu. Kalau tidak bersih, bisa membuat kualitas pindang menurun. Pencucian ikan sekaligus membuang insang dan isi perutnya. Kalau tidak dibuang, ikan akan cepat busuk. Selanjutnya, ikan direndam garam dan dibungkus. Gunanya supaya ikan tidak menempel satu sama lain. Jadi ikannya tidak rusak yo. Satu keranjang diisi sekitar 5 ikan dan diberi kristal garam di atasnya. Kalau sudah, disusun bertumpuk dan diikat. Dul, itu tolong bantu angkat, sudah matang ikannya. Oh, iya Mas. Selanjutnya, ikan direbus. Tumpukan keranjang dimasukkan dalam tong perebusan. Ojo lali, diberi pemberat di atasnya, supaya keranjang tidak bergeser dan tetap terendam. Pindang yang sudah matang harus ditiriskan dulu. Kemudian, setiap keranjang diberi kristal garam lagi. Garam tidak hanya memberi cita rasa khas yang asin, tapi juga bisa memperbaiki tekstur ikan dan memperpanjang waktu penyimpanan. Idealnya, pemberian garam sekitar 15% dari berat ikan. Dul, gue masak aku beli. Oh, buat saya, Pak? Ya, makasih ya, Pak ya. Ayo. Aku dapat lumayan nih. Katanya, Mbak Citra lagi bikin skutel. Kira-kira kalau aku kasih pindang, bisa diolah bareng nggak ya? Mbak Citra sudah menyiapkan bahan skutel. Bumbunya bawang putih dan garam yang dihaluskan. Lalu ditambah lada sesuai selera. Kalau mau pedas, ya bisa pakai agak banyak. Pakai bawang bombay yo, iris tipis-tipis dulu. Oh iya, bawang bombay tidak hanya membuat lebih mantap cita rasanya, tapi juga bermanfaat untuk kesehatan loh. Salah satunya menambah kekebalan tubuh kita.
Bawang bombay juga bisa membuat pencernaan kita lebih bagus dan menjaga kadar gula darah. Mantep toh? Bumbu skutel ditumis dengan api sedang. Kalau aroma bumbu sudah tercium, baru masukkan bawang bombay. Tumis sampai sedikit layu. Selanjutnya, beri susu cair dan terigu. Aduk sampai rata. Kalau sudah terlihat mendidih, tambahkan telur. Terus aduk lagi ya. Terakhir, baru deh masukkan makaroni yang sudah direndam. Aduk terus supaya bagian bawahnya enggak gosong. Kalau sudah matang, angkat skutel dan tuangkan ke wadah. Mbak Citra, aku dapat pindang toko nih, Mbak. Oh iya, tolong disuir ya, Dul. Oh, ya, Pak. Tolong tempatnya. Setauku, skutel isinya daging asap atau kornet. Tapi kalau diisi pindang, sepertinya oke juga. Jadi inovasi baru. Sekalian memanfaatkan kearifan lokal, iya toh? Pindangnya disuir dulu ya. Aku juga dapat tugas menyiapkan keju parut untuk toppingnya. Selanjutnya, skutel ditempatkan di wadah aluminium. Ukurannya bebas yo, sesuai selera saja. Untuk toppingnya, kombinasikan saja antara keju parut dan pindang suwir. Makin banyak, makin enak toh. Skutel di oven selama 15 menit. Sesekali boleh dicek. Jangan sampai skutelnya terlalu kering atau jadi gosong permukaannya. Piye, kepengin? Yo bikin sendiri dong. Tadi kan sudah lihat cara bikinnya toh? Monggo, dipraktekkan langsung. Ayo, diicipin. Skutelnya enak yo, lembut di mulut. Rasanya juga pas. Pedas gurihnya menyatu dengan rasa pindang. Meski kelihatannya kecil, makan 2 mangkok sudah bikin kenyang loh. Soalnya ada makaroni dan terigunya yang jadi sumber karbohidrat. Apalagi telur, susu dan pindangnya
juga kaya protein hewani. Eco pokoke. Kalau mau ketawa nggak usah ditahan. Ya gini nih keseruan kalau lagi main di kampung. Dijamin nggak akan bosen. Apalagi ditantang balapan roda. Siapa takut? Ayolah Kang Dede, tancap gas. Itu tuh dulu sepeda kagak ada remnya. Oh gitu ya? Iya, Gundul sih suruh cari trubuk malah balap roda. Betul tadi aja. Ya udah ayo cari sekarang. Ayo. Maaf teh, ketemu anak-anak malah lupa kasihkan main. Oke teh, tunggu aja di rumah. Nanti aku carikan yang banyak. Ngomong-ngomong, ada yang tahu tarubuk? Sebagian orang mengenalnya dengan tebundok atau telur tebu. Biasanya, terubuk diambil saat tanaman berumur 5 bulanan. Bagian yang diambil, pokok bunga muda. Nah, terubuknya ada di dalam kelobot atau daun pembungkusnya. Terubuk mengandung vitamin B kompleks dan selenium yang dapat membantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Ada juga kandungan fosfor yang membuat tulang dan gigi jadi kuat yo. Wah, kayaknya udah terkumpul banyak nih. Langsung dibawa pulang aja yuk. Saya dulu ke teteh ya. Iya. Teh Mega, ini terubuknya teh. Wah, makasih ya, Dul. Kupas ya, Dul, tumbuk sekalian. Oh, ya teh. Di daerah Jawa Barat, terubuk biasanya dijadikan sayur atau lalapan. Ada juga yang memanfaatkannya sebagai cemilan seperti perkedel atau digoreng tepung. Tapi, kalau requestnya Teh Mega, lain lagi. Katanya sih mau diinovasikan jadi apem terubuk. Wah, rasanya pasti jos. Oke lah, semakin dibayangkan, rasanya malah jadi semakin lapar. Aku antar saja terubuk yang sudah aku hancurkan ini, biar cepat diolah jadi apem dan bisa aku icip-icip. Teh Mega, Iya. ini terubuknya teh udah dihancurin. Iya, Dul, makasih, Dul. Ya teh. Teh Mega membuat adonan apem dari tepung beras yang diaduk dengan santan. Santannya dari kelapa yang sedikit tua yo, ben gurih. Oh iya, jangan lupa tambahi garam dan gula untuk memberi rasa pada adonan.
Esih menyiapkan pewarna adonan yang terbuat dari daun suji. Daun suji ditumbuk sampai mengeluarkan warna hijau. Kemudian beri sedikit air untuk melarutkan supaya mudah diperas. Selain untuk pewarna makanan, daun suji dapat menurunkan kolesterol karena kandungan klorofil yang cukup tinggi. Air perasan daun suji juga dapat mengatasi asma dan gangguan pernapasan. Kalau warna sudah tercampur merata, adonan siap dicetak. Oles sedikit mentega yo, setiap kali mau mencetak. Tuang adonan secukupnya, lalu tutup. Kalau adonan sudah setengah matang, tambah terubuk pada bagian atas sebagai toppingnya. Kalau kuenya agak mengeras, tandanya kue sudah matang dan bisa diangkat. Wah, tampilannya ciamik nih. Kayaknya di lidah juga asik. Yuk, cobain. Oh, ini betul rubuk tadi. Ayo, Bu. Ayo. Ternyata terbukti terubuk nggak cuma enak, tapi enak banget. Campuran terubuk membuat apem terasa padat dan mengenyangkan. Manisnya juga pas, cocok lah kalau untuk mengganti energi yang hilang setelah balapan roda tadi. Ayo Jang, habisin.